Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Oke, siapa? Ya, Ya, kenapa? sakit, Bu. Sakit. Oke, kalau gitu ibu presentasi dulu ya. Kita dengarkan semuanya. Farah, Hadir. Suci, Hadir. oke. Jadi sudah masuk satu ya. Ya. Oke. Bagi teman-teman semuanya, jaga kesehatan semuanya. Semoga teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan dan teman-teman yang sehat itu sehat. Amin. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita tentang materi laju reaksi. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang laju reaksi. Kira-kira masih ingat kemarin kita belajar apa? Belajar konsep laju reaksi, terus ada belajar teori tumbukan dan juga energi aktivasi, Bu. Oke, benar sekali ya. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang konsep laju reaksi, kemudian teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita tentang materi laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau mengukur pemahaman kalian tentang materi kemarin. Silakan teman-teman semuanya dikeluarkan HP-nya. Sudah dikeluarkan HP-nya semuanya? Silahkan di-scan ya. Oke, jangan dikerjakan dulu. Yang lain ada kendala? Sudah, Bu. Sudah bisa semuanya? Sudah. Bisa? Oke. Silahkan dikerjakan teman-teman ketiga. 1, 2, 3. Oke, ada yang belum menjawab? Silahkan dijawab dulu semuanya. Pertama, laju reaksi merupakan ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Benar. Oke, benar sekali. Jadi laju reaksi merupakan ukuran kecepatan terjadinya suatu soal selanjutnya. Alhamdulillah semuanya mayoritas sudah bisa memahami ya materi kemarin. Ibu anggap semuanya sudah pintar, sudah menguasai materi pada pertemuan satu kemarin. Oleh karena itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kedua, yaitu kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira semuanya ini ada yang tahu kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Bisa angkat tangannya? Oke, yang belakang konsentrasi dulu. Konsentrasi. Oke, ada lagi? Oke, sampean. Suhu. Suhu. Oke, ada lagi? Luas permukaan. Atas permukaan. Ada lagi? Katalis. Oke, ada lagi jawabannya? Sudah. Oke, jadi benar sekali teman-teman semuanya jawabannya sudah benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama tadi apa?
lain, terus ditaruh di luar dan dimasukkan kulkas. Nah, selama 2 hari itu dibiarkan dalam keadaan seperti itu, kira-kira bagaimanakah yang paling cepat rusak? Angkat tangan bisa jawab? Saya. Oke, Mbak Farah, kira-kira yang mana yang paling cepat rusak? Jadi yang cepat rusak yang di suhu ruang. Di suhu ruang, kira-kira kenapa? Karena suhunya lebih tinggi. Kalau di kulkas itu kan suhu 0, jadi kayak dingin. Oke, jadi kalau di kulkas suhunya 0, kalau di suhu ruang suhunya lebih tinggi, jadi lebih cepat yang rusak yang di suhu ruang. Ya, Itu Mbak Farah. Oke, jawabannya benar teman-teman. Oke, berdasarkan hal itu kira-kira faktor laju reaksi apa yang berpengaruh terhadap peristiwa ini? Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak. Faktornya itu suhu. Oke, benar sekali. Faktornya adalah suhu. Nah, karena kalian sudah tahu kisaran fenomena tadi, coba perhatikan video berikut. Oke, jadi ini ada 2 keadaan. Yang pertama, yang di sebelah kanan adalah ketika reaksi dalam suasana panas. Sedangkan yang sebelahnya adalah reaksi ketika suasananya dingin. Ini lihat ada gunanya sehingga suasananya panas. Coba perhatikan laju reaksinya yang paling cepat yang suasana panas atau suasana dingin? Panas. Oke, benar sekali. Jadi laju reaksi yang paling cepat adalah ketika dalam keadaan panas. Karena ketika panas itu energi kinetik partikel itu akan meningkat sehingga partikelnya ini akan bergerak lebih cepat daripada yang suhunya ini dingin. Nah, ketika partikelnya ini bergerak lebih cepat, maka jumlah tumbukan efektif itu akan bertambah. Ketika tumbukan efektifnya bertambah, maka laju reaksinya meningkat. Di sini ada yang ditanyakan? Oke anak-anak, dari keempat faktor laju reaksi yang sudah kita pelajari sebelumnya, apakah masih ada pertanyaan? Sesuatu yang dibingungkan silahkan ditanyakan. Belum, Ibu. Belum. Karena setelah ini kita akan langsung bermain. Kalau nanti kalian semuanya tidak paham, nanti kampus kita nggak kira bermain. Jadi tidak ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan langsung ke permainannya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita akan bermain kartu. Nanti setiap dari kalian akan dapat kartu. Silahkan untuk dicari pasangannya. Ya, kalau dapat hijau carinya pink. Kalau dapat pink carinya hijau. Jangan cari yang berwarna. Setelah itu nanti silahkan berdiskusi. Setelah itu presentasi ke depan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, Ibu bagikan ya kartunya. Ya, Bu. Yang dapat kartu warna hijau bisa dibaca soalnya, habis itu dicari jawabannya kira-kira itu apa. Bisa berdiri untuk mencari jawabannya. Gak apa kak, kalian berdiri. Semuanya sudah dapat pasangannya? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah dapat pasangannya, bisa duduk sebangku dengan rekan sematchnya. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai, kemudian nanti bisa bilang ke Ibu ya. Oke. Kabarnya ini faktor apakah yang mempengaruhi laju ini? Oke, coba ini kan Ibu sudah menjelaskan. Jadi Ibu bisa mencoba, kita sudah itu ada belajar, nah itu coba pertanyaannya apa? Jadi itu bukan faktor perhatian dan kepala ibu itu dapat dalam peristiwa tersebut. Jadi kita tidak Itu kenapa rasanya kok Gak mau presentasi. tenang ya, tenang. Nanti yang presentasi itu juga semuanya maju ya, bukan salah satu yang maju. Semuanya ya, masih maju. Nggak ada yang lain, nggak apa-apa ya. Oke, nanti jadi maju.
di kulkas agar tidak cepat membusuk. Dan ketika listriknya mati selama 1 hari, muncul bau tidak sedap dari dalam kulkas. Jadi faktor apakah yang mempengaruhi laju reaksi pada peristiwa tersebut? Jadi jawabannya adalah faktor dari suhu. Kenapa kok suhu? Karena kenaikan suhu menyebabkan partikel-partikel bergerak lebih cepat dan frekuensi tumbukan antar molekul meningkat. Oke, terima kasih Pak. Jadi tepuk tangan dulu untuk Rajuni. Oke, presentasinya bagus, sudah menjawab pertanyaannya. Jadi ketika dibakar, salah satu dagingnya mati ya, bekasnya ya. Jadi baunya busuk. Faktornya apa tadi? Suhu. Alasannya? Karena kenaikan suhu menyebabkan partikel-partikel bergerak lebih cepat dan frekuensi tumbuhan antar molekul meningkat. Oke, jadi ketika suhunya itu naik, maka tumbukan partikelnya itu meningkat sehingga laju reaksinya naik. Kalau laju reaksinya naik, setelah kita berdiskusi 4 fenomena yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebutkan bersama-sama. Oke, benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi, mulai dari suhu, konsentrasi, waktu muka. Silahkan dikeluarkan kertas dan berbennya. Kita post test satu soal saja. Oke, sudah dikeluarkan dulu kertasnya. Post testnya 5 menit saja. Nanti langsung dikumpulkan di ketua kelas supaya nanti setelah pembelajaran selesai dikumpulkan ke ibu. Oke, soalnya adalah sebutkan satu fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sudah selesai semuanya? Oke. Bisa dikumpulkan di ketua kelas dulu. Nanti minta tolong ditaruh di meja ibu ya. Tugas rumahnya ini bonus dari ibu. Nanti kalian kalau jadi kelas 12 cuma nanti nggak belajar. Dan tugas rumahnya nanti ibu send ke Bu Bea setelah ini ya. Iya. Nanti bisa. Oke, Jangan susah-susah ya, Bu. mudah. Semoga penjelasan ibu hari ini bisa dipahami. Dan untuk materi reaksi masih ada 1 pertemuan lagi di minggu depan. Kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Jadi ibu minta tolong kalian belajar lebih dulu sebelumnya supaya ketika pembelajaran kita lebih mudah ketika anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi diskusinya berjalan dengan sangat baik. Semuanya antusias untuk menjawab